Betul. Saya ada punya tali pocong. Iya kan? Tali pocong wanita. Buka mata batin itu juga pun kalau saya boleh ngebuka di sini, itu tidak ada. Buka mata batin tuh nggak ada. Nggak ada. Guys, statement baru. Kalau boleh saya kasih tahu, Bang. Ini boleh kalian tes semuanya. Tempat paling menakutkan itu adalah untuk gangguan hal apapun itu sebenarnya adalah tempat ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas supportnya karena kalian sering nontonin Bang Robi bersama tim Bang Robi di Star Hits dan juga mungkin nge-share video-video aku. Akhirnya kita hadir lagi di episode terbaru kita yaitu Bisikan Goib. Hari ini yang akan hadir bersama aku atau yang sudah duduk di sebelah aku adalah my long lost brother, Mas gue, sahabat gue yang udah lama gak ketemuan. Oke, ada Mas Nanda. Halo. Nanda, sehat Mas Nanda? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Rambut gondrong gini Iya, Bang. konsepnya. Jadi emang pengen mengubah style aja. Asik. Ya, dulu ya, Aku cepat. yakin udah pada kenal sama Mas Nanda ya. Apalagi kalau misalkan kalian adalah yang suka dengan channel-channel YouTube yang horor-horor gitu. Atau mungkin kemarin juga Mas Nanda sempat hadir di GTV. Ada program horor di sana penelusuran juga ya Mas. Iya, betul, Bang. Tapi gue sebagai dulu pernah menjadi partner kerja dia di program waktu kita di Opera Entertainment. Agak PR guys, kerja bareng sama Doi. Kesurupan mulu. Sampai namanya kolam renang dalamnya 6 meter aja, dia nyemplung. Ya. Bukan dia yang nyemplung, tuh setan emang pengen ngebunuh lu kali ya Mas dulu ya. Ya. Ingat nggak sih, itu 6 meter kan ya? Betul, dalam Dalam itu ya? dalam banget itu. Dan itu bukan air yang bersih, udah busuk, udah bau banget. Iya. Oke, kita akan ngebahas itu semua pokoknya. Apakah memang seorang Nanda ini selalu membiarkan dirinya menjadi medium bagi mereka, kita sebutnya medium ya Mas? Iya, Betul ya? betul. Medium bagi mereka untuk berkomunikasi, atau sebenarnya memang Doi nggak pengen membuka tapi magnetik aja, magnet besar aja buat mereka, akhirnya masuk. Kita bahas itu semua ya. Oke, Mas Nanda, dari semua pengalaman dirimu, bertahun-tahun pastikan ya, sebelum Siap. ada yang namanya dunia digital, sampai sekarang sudah rajin di digital dan bahkan merambah ke dunia TV, Iya. dari dunia digital, TV, kebeli BMW, dan lain sebagainya. Gitu ya. Iya. Ya. Pokoknya jadi berkembang lah Ya. hidup gitu ya. Berarti secara nggak langsung teman-teman di belakang ini membantu juga mengembangkan hidupmu ya Mas sih? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Jadi teman-teman di belakang ini adalah membantu menaikkan potensi sebenarnya. Menaikkan potensi. Potensi apa itu? Potensi yang ada di dalam badan saya. Oke. Aku yakin pasti banyak teman-teman yang punya sixth sense pengen melihat ya siapa aja yang mendampingi Mas Nanda. Kenapa beliau ini begitu magnetiknya atau menarik banget buat para makhluk goib ini. Ya. Aku mau request sama Mas Nanda sekarang, nggak usah masuk ke Mas Nanda, tapi dipanggil aja, entah berdiri di sini atau di sana, Oke. biar penonton abang menulis di komentar apa yang mereka lihat yang sudah hadir. Mas Nanda butuh apa untuk memanggil, apa lampu diredupkan, atau aku diam, atau... Nggak usah sih, Mas. Nggak usah Nggak sih, usah. Bang. Tunggu. Silakan. Ya. Lu ngeliat ke atas, ada yang di atas juga? Ya, sebenarnya sih banyak sih, Bang. Wow, Sebenarnya oke. banyak, cuma Yaudah. hanya satu aja yang kita untuk teman-teman bisa lihat mungkin sosoknya di samping saya yang biasa juga yang ikut sama saya, Bang. Oh, yang ini aja yang Mas Nanda izinkan Ya. untuk dilihat. Yang lainnya Jangan. beliau-beliau yang nggak izinkan. Nggak saya izinkan. Oke. Kalian punya 10 detik yang bisa melihat, tulis di kolom komentar sekarang. Kalian melihat salah satu yang dampingi Mas Nanda selama ini siapa saja, ditulis di bawah. Oke, Mas Nanda, terima kasih sudah dihadirkan. Nggak Siap. ganggu kan ya? Enggak. Ini sosoknya, Sosoknya sebenarnya sosoknya baik, Bang. Tapi emang dia penampilan baik, bahkan dibilang jelek enggak, itu hanya sama saya aja. oh, terlihat gantengnya sama Mas doang. Entah ganteng ataupun cantik, hanya Di mata Mas. mata saya aja. Tapi di mata orang biasa, Yang menakutkan. jahat sama saya, dia akan melihat hal yang jelek banget. Wujudnya itu jelek banget. Maksudnya sangat jelek lah. Tapi kalau sama saya, dia akan mengubah wujudnya jadi bagus. Kalau yang satu ini memang dari turunan atau Mas mengambil atau belajar atau apa? Kalau yang saya tampilkan di sini, Bang, itu emang ikut saya pada saat saya kecil.
udah ikut saya pada saat saya sudah masih kecil, dan saya mengetahuinya itu pada saat udah dewasa. Kalau dia ngikut saya mulu. Oh. Sering bantu Mas Nanda? Bantu, alhamdulillah sejauh ini bantu. Tapi semua itu kan bukan dia lah ya fokusnya, tapi kan yang atas yang bantu saya. Oke. Mas Nanda, dari sekian tahun dirimu melakukan penelusuran, pencarian, berkomunikasi sama mereka, yang paling berkesan, yang paling menakutkan itu pengalaman yang mana? Pengalaman yang paling pahit lah ya bang, paling pahit, paling menakutkan buat saya itu adalah pada saat saya syuting sama abang. Di Kalibata. Yang di belakang Kalibata? Iya, di wilayah Kalibata itu yang komplek itu. Itu emang, itu betul-betul dalam hidup saya itu saya mau mati itu bang. Oh iya, lu dibawa ke rumah sakit kan? Iya. Pakai ambulans ya? Pakai mobil abang. Pakai mobil gua? Iya. Gua di situ ya? Di situ. Oh iya. Dan gue cuma inget kata-kata abang, Mas Nanda semangat gue. Di situ gue emang, gue kayak mau diambil nyawa gue bang. Sama penghuninya? Kayaknya iya. Soalnya kenapa itu aneh, kejadian itu aneh banget. Kenapa? Soalnya itu ada sebab musababnya bang, awalnya itu. Jadi kan anggapannya tim itu adalah saya salah makan. Benar. Makan sajian. Jadi sebelum syuting, saya itu melakukan pengobatan. Jadi Mas bantu orang lain? Iya. Lanjutkan. Sebelum syuting, saya bantu, ada yang minta tolong sama saya, ada nenek-nenek yang susah meninggal. Jadi pada saat itu saya, sebelum syuting, saya ke tempat dia dulu bang, untuk ngebantu benahin. Nah, semestinya setelah pengobatan itu saya nggak boleh langsung ke tempat tujuan saya, yang dimana saya itu mesti ngopi kemana dulu gitu. Harus cleansing dulu. Ya, cleansing. Nah pada saat itu emang tim kan minta saya untuk cepat datang ke lokasi. Iya. Abang udah datang, Bang Mongo udah datang, semua udah datang pada saat itu. Saya datang lah langsung ke lokasi pada saat itu. Udah, ya biasa berdoa, jalanlah. Kemasukan ke satu aman. Iya. Kemasukan kedua aman. Kemasukan ketiga feeling saya udah nggak enak tuh bang. Ada sesuatu yang bakalan hantam saya, gitu. Pas ketiga kemasukan, disitulah saya kolaps langsung. Itu betul bang, demi Allah, itu panas. Panasnya itu mulai ujung kaki, Iya. jalan ke atas. Gue inget. Sampai saya buka baju itu, Gue inget. saking panasnya badan. Saya bilang, gue nggak kuat. Sampai saya buka baju pada saat itu kan, Gue inget. muka bengkak Lu semuanya. bengkak muka lu, Mas. Muka bengkak ataupun Iya. semuanya kan kayak gitu. Habis kayak gitu saya nafas udah 1212 tuh bang, pada saat itu. Saya bilang, ya Allah jangan cabut nyawa gue dulu nih. Jangan cabut nyawa gue dulu. Gue masih banyak tanggungan lain lah. Situ, habis itu saya muntah kan. Saya cuma ingat kata abang, semangat pada saat di mobil tuh. Semangat Mas Nanda. Udah ke mobil saya udah nggak tahu ngapain. Masuklah ICU saya. Lu sempat masuk ICU? Saya masuk ICU bang. Itu kenapa gue nggak nungguin lu di rumah sakit waktu itu ya, Mas? Pada saat itu. Harus lanjut syuting ya? Lanjut syuting. Harus lanjut. Lanjut syuting. Tim lanjut syuting, saya masuk ICU pada saat itu. Harus lanjut. Oke. Saya tahunya masuk ICU itu soalnya bunyi alat bang. Tut. Bunyi tut. Nut. Dalam hati saya, Iya. dalam hidup saya ini, kali ini saya masuk ICU. Masuk malam Kemisnya saya sehat bang. Oke. Jadi malam Kemis, saya bangun itu Kamis kondisi saya, wah sehat nih, saya minta pulang. Tapi ICU itu nggak boleh pulang kan, pada saat itu. Jadi ICU itu mesti ke ruang inap dulu, Iya. selama 2 malam. Saya bilang, saya udah sehat, saya mau pulang. Saya bilang, belum bisa pak. Oh ya udah di situ bang. Abis itu saya ada yang nge-backup saya tahunya bang. Yang nge-backup saya itu ustadz saya di Condet itu nge-backup saya, yang dimana adalah emang sesepuh saya. Jadi pada saat itu emang saya kena apa ya? Jadi ada yang tembus ke saya bang. Pada saat itu. Bukan menyambar aja ini. Bukan. Pengen menguasai Yang dirimu. menguasai, ya. Dia melihat ada energi besar, dia pengen kuasai Betul. kamu. Sampai bisa dikatakan sampai untuk nyawa pun juga disikat sama dia kayak gitu. Tapi di situ saya sedih, kok gue gini banget ya, maksudnya gue gini banget, Iya. kok bisa sampai kayak gini.
masa bisa sampai kayak gini, kejadian hal yang fatal buat saya selama saya di dunia mistis tuh. Hal yang fatal itu yang Benar. satu bang, Jumat itu yang anehnya adalah bang, di bantal itu bang, bantal saya itu ada semut hitam bang, banyak banget, mulai bawah naik ke atas ke saya di rumah sakit naik ke saya, semut hitam itu kayak ngikutin saya bang. Saya kan bangun gini ya, bangun gini, saya ngeliat kayak gini, ada semut hitam jalan kayak gitu, semut hitam banyak kayak ngikutin saya gitu bang. Saya ngikutin saya bilang, ini apa-apaan nih kayak gini, saya bilang gitu. Nggak bagus nih. Udah saya minta pulang lah, Jumat itu saya minta paksa pulang, soalnya badan saya udah sehat banget. Saya udah sehat banget, saya minta tim untuk bawa sendal ke dalam. Ke dalam, saya pakai sendal, saya ke depan bang. Ke depan saya langsung ngopi bang sama ngudut. Depan rumah sakit itu ada halte. Saya langsung ngudut ngopi, saya ke dalam lah. Di UGD, ada penjaga di UGD ngomong gini, Mas Nanda, kamu udah sehat? Iya udah sehat nih, saya udah nyantai-nyantai aja. Saya tahu kondisi kamu di UGD katanya. Saya tahu kondisi kamu di UGD. Kayak apa? Kok kamu bisa kayak gini ya? Oh, nggak tahu juga saya bilang gitu. Saya speak nggak tahu lah. Saya pulang, saya malamnya itu ngelaku bang. Menjalankan sesuatu, malamnya saya mau tahu kenapa saya bisa sampai kayak gini. Taunya adalah pada saat pengobatan di awal itu, yang dimana dia itu si sosok yang penjaga si Rumah itu ya Mas? bukan. Jadi nenek itu pengen nyikat saya. Jadi itulah maksudnya kesalahan fatal saya, yang dimana setelah saya habis pengobatan itu saya enggak. Gitu. Jadi bukan yang dari daerah tempat kita syuting. Tapi karena Mas habis berperang sebelumnya, Ya, sosok dari si dukun yang nyerang itu mau nyikat ya, dirimu. mau nyikat saya. Nah, kan emang kondisi pada saat itu ya, namanya kita menjadikan mediumisasi itu ada fase capek ya bang. Iya, pada saat capek, lelah masuk dia. Masuk itu betul-betul bang, itu pengalaman pahit saya. Pahit banget. Lu bengkak, gue inget lu bengkak banget. Bengkak banget sampai netizen itu bilang, ini bukan mukanya Mas Nanda nih, mukanya beda banget. Iya sih. Beda banget. Dan itu bang, ya Allah, emang saya ngeliat aja, saya sedih bang, saya menangis ngeliat video itu. Maksudnya yang video pada saat saya di ICU. Maksudnya ya itu menjadikan pengalaman saya, makanya saya mengambilkan pengalaman yang kedepannya saya nggak akan melakukan hal kayak gitu lagi. Kalau saya habis pengobatan, mau nggak mau saya mesti pembersihan dulu, cleansing, break dulu. Betul banget. Kalau misalkan memang nggak berbahaya, sosok dari serangan si yang menyerang nenek tadi yang mau mengambil nyawamu itu sosoknya seperti apa? Sosoknya itu laki-laki bang, laki-laki. Jadi laki-laki itu adalah pegangan si nenek. Pegangan, jadi bukan dukun, tapi dan ini memang berilmu, ya, makanya dia susah meninggal. Betul. Abis itu dia, karena saya membantu nih nenek, ngapain sih bocah, bahasa gitu, bocah bantu-bantu. Posesif terhadap tuannya. Ya betul. Jadi nikat saya pada saat itu. Disitulah saya, oh ya udah. Berarti Mas Nanda itu istilahnya dipanggil sama keluarga sang nenek kan ya? Betul. Untuk biar lebih mudah meninggalnya. Mudah untuk meninggalnya. Pada akhirnya meninggal juga? Meninggal. Alhamdulillah. Setelah Mas melakukan pembersihan. Ya. Jadi si sosok ini merasa nggak punya rumah. Betul. Makanya dia marah. Mau masuk ke Mas, menjadikan Mas sebagai rumahnya baru. Iya. Tapi salahnya adalah dia sampai mau ngilangin nyawa saya lah. Tapi kan kalau saya meyakini Allah yang ngilangin nyawa saya kan gitu ya. Bukan makhluk. Tapi makanya pada saat itu saya minta sama Allah, ya Allah jangan sampai saya lewat lah pada saat. Jadi itu pengalaman pahit saya bang. Kalau soal hantu ataupun apa, kalau buat saya menakutkan sama aja. Namanya hantu beda sama kayak di tayangan-tayangan TV lah. Kalau kuntilanak, pocong di tayangan TV itu masih cantik lah. Masih bagus. Pocong masih cantik? Masih bagus lah. Najis. Masih bagus. Gue paling takut sama pocong. Masih bagus. Tapi kalau aslinya itu sangat nggak ini. Makanya saya juga banyak yang minta tolong sama saya, Mas, lihat ini makhluk yang ada di tempat saya. Saya nggak bisa setiap saat ngeliat gitu bang. Bukan tipikal kayak gitu. Bukan yang setiap saat ngeliat hantu, saya nggak bisa. Nggak bisa begitu. Bukan nggak bisa, tapi saya nggak mau. Kenapa saya kalau misalnya melihat hantu setiap saat, saya nggak bisa ngopi, nggak bisa. Bener. Nggak bisa hal apapun itu. Jadi mesti ada on off-nya.
Kebayang jadi kayak Dede Roy ya. Kalau Dede kan Iya. selalu melihat. Sebentar, tadi pas Mas Nanda bilang pocong, ini doang ya, nanya doang, kayak Nah. mau doang abang. Mas Nanda pernah koleksi tali pocong ya? Betul. Saya ada punya tali pocong. Iya kan? Tali pocong wanita. Iya, ini nggak pernah kamu ceritakan ya? Enggak. Soalnya aduh itu. Bentar. Saya udah diwanti-wanti sama ibu saya untuk ngebuang gitu, Bang. Ngebuang tali. Mas itu. Nanda ngambil sendiri ya? Jadi pada saat itu Jujur, aduh. Tapi emang ada tali itu ada. Untuk prosesnya saya nggak mau nyebutkan iya, ya. tapi boleh ditayangin. Boleh, Oke. Tapi kalau untuk hal pengambilannya itu saya nggak mau menyebutkan. Tapi poinnya saya punya. Dan saat ini masih ada. Maaf ya Mas, kebuka aja gitu. Iya, Gue nggak iya. tahu kenapa tadi Iya. kebuka. Masih ada. Masih ya. Sebentar, ini jujur lagi. Hmm. Satu alasan besarnya, ini Hmm. nanya aja. Mas Nanda di situasi ada yang mau matiin lo butuh agak kekebalan sedikit di situ. Jadi pada saat itu bukan untuk kekebalan, tapi untuk kehidupan. Jadi zaman saya itu apa ya, tali pocong itu bisa digunakan untuk kebaikan. Mas milih yang kedua. Saya milih untuk kebaikan. Pada saat itu malah saya pengen untuk ya. Lu gak pernah cerita sama siapa tentang ini ya? Saya nggak mau cerita soal itu. Oh iya udah gak usah. Jadi emang ya mungkin cuma di channelnya Abang nih saya ngebuka nih. Jadi emang pada saat itu saya mau kawan saya. Kenapa? Pada saat itu saya disakiti banget. Iya. Saya disakiti, bahasanya saya dizolimi. Endingnya saya mau untuk melakukan sesuatu yang dimana adalah kalau bahasanya teman-teman saya itu bebes aja ke tanah. Iya. Bebes saya ke tanah. Oke, saya udah siap. Saya mau pulang, saya mau bebes ke tanah pada saat itu. Tapi pas nyampe ada yang bisikin saya, Nang, ojo dilakuin, jangan dilakuin. Kon dulu iku, DE punya anak kecil gitu. Habis itu anak kecil, saya dalam, oh iya, saya nyebut langsung astagfirullah. Endingnya saya batalin hal itu. Tapi sampai saat ini emang tali itu masih ada. Tali itu masih ada. Dan ibu saya yang untuk minta tali itu untuk dibuang. Soalnya kenapa? Namanya kita punya tali pocong, pasti anggapannya sudah main black magic. Gitu. Tapi saya nggak menyatakan bahwa saya bisa black magic, enggak. Tapi saya punya talinya. Ya, itu yang mungkin minyak mayat pun juga saya punya. Minyak mayat wanita pun juga saya punya. Ngomongin soal kemampuan teman-teman, jadi mungkin kamu adalah orang tua yang memiliki anak balita yang sering berkomunikasi sendiri. Sebagai orang tua, teman-teman hanya bilang, mungkin anak saya cuma berhayal atau punya imaginary friend. Nah, ini terjadi sesungguhnya sama manajer aku, Anggi, yang harusnya sudah hadir, tapi kayaknya macet. Dia jalan dari Lampung jalan kaki. Jadi nyampe ke Jakarta Barat agak lama. Ini kebetulan di postingan aku di Instagram ini cukup ramai dan Mas Nanda pun berkomentar. Alex usianya baru menjelang 3 tahun. Jadi sebelum kita play videonya, ceritanya itu adalah aku baru pulang dari syuting. Aku nggak nyebutin daerahnya di mana ya. Aku baru pulang dari syuting, kebetulan Alex ikut Mas lagi weekend, Anggi juga datang. Tiba-tiba Alex sering nangis di sebuah lantai. Dia minta turun secepatnya. Nah, kayaknya sosok ini ngikutin terus. Mau Alex ke lantai 7 atau ke 6 atau ke basement, ini kayak ngikutin terus. Pada akhirnya, pada saat kita mau pamitan, Alex tiba-tiba nunjuk-nunjuk ke area musola, Mas. Ya. Kita tuh ngobrol, namanya kita sambil ngudut, ngobrol kita, Mas. Tapi Alex mana nih? Alex mana gitu? Dia udah jalan duluan. Gitu nunjuk-nunjuk gitu kan. Tapi dia sendiri, biasanya Alex datengin, Mas, kata Anggi. Kalau kali ini dia nggak berani datengin. Makanya kita langsung datengin Alex nih. Nah, saya nggak tahu apa yang dilihat sama Alex, tapi kita play dulu aja videonya. Kamu lihat siapa tadi? Ini cewek apa cowok? Kok nggak ada sama ini? Enggak. Nggak takut? Tadi berani? Enggak. Nggak takut aku. Ada siapa? Ada siapa? Ada siapa?
Dia takut sendiri. Biasa dia nggak pernah takut loh, Mas. Iya, iya. Tuh dia nunjuk-nunjuk. Oke, aduh maaf, Bang Robi sambil kunyah. Mas Nanda, Siap. apakah yang Alex lihat itu memang ada makhluk halus di situ? Atau dia melihat sebuah objek yang memang ada objeknya, atau apa yang kamu lihat? Jadi kalau untuk Alex emang dia melihat makhluk, Bang. Dia melihat makhluk halus. Nah, tapi kalau kita mengecap soal anak kecil dianggapnya indigo, Belum. belum. I see. Kenapa? Anak 1 sampai 7 tahun bahkan sampai 15 tahun itu masih kebuka matanya. Sebelum akal balik. Betul. Bahkan bisa dibilang gampang untuk singgungan, gesekan dengan makhluk gaib. Ada yang biasa aja, melihat hal itu biasa aja bahkan happy, ada yang melihat ketakutan banget. Macem-macem fase Reaksi. anak. Kayak gitu. Kalau yang dilihat Alex di basement itu apa? Kalau Yang Mas dia lihat dari Alex videonya. itu emang ada sosok, oh sekilas pada saat saya lihat di IG itu emang ada sosok kayak laki-laki tinggi gede. Ya bisa dibilang gondol lah ya. Hah? Gondol, Genderuwo? ya. Sekilas saya melihatnya hal kayak gitu. Maaf, itu padahal di depan, itu di depannya Ya. tempat musola loh. Ya, Emang makhluk kayak gitu nggak takut di tempat ibadah ya, Mas? kalau boleh saya kasih tahu Bang, ini boleh kalian tes semuanya. Tempat paling menakutkan itu adalah untuk gangguan hal apapun itu sebenarnya adalah tempat ibadah. Kalau abang pengen nyoba, abang tahajud di musola atau di musola lah ya, musola yang betul-betul bukan masjid yang banyak sekali jamaahnya, tapi musola yang hanya abang aja yang datang. Iya. Di situ gangguannya itu betul-betul Bang, bahkan bisa menakutkan banget. Tahajud gitu, seminggu aja situ Bang, tahajud, nanti ada aja, Atau nginep ya, nginep, itikaf itu gitu ada ya. aja. Pantes Ada aku nggak tahu ya, malah ya teman-teman, aku pernah syuting walaupun rame-rame tengah malam sama Mas Nanda di kuburan, malah damai loh guys. Ya, Kuburan sebenarnya nggak saat ini kan pemakaman udah dianggap kayak tempat main aja Bang. Beda kayak zaman dulu, pada saat kita kecil mungkin ya Bang ya. Iya. Zaman dulu itu kok ke makam itu lampu gelap, nggak ada apa-apa. Sekarang orang di makam Betul banget. Belak-belakan banget Bang Obi. emang iya. Tapi emang Di- iya, saat di berita- pemakaman itu dibikin kayak gitu, buat judi lah, hal apapun itu. Nah, bedanya apa sih? Cuma kalau musola itu kan, yang saya tahu begitu. Emang itu juga apa ya, sesepuh saya juga ngomong begitu. Emang saya sih belum mengalami hal kayak gitu ya, tapi emang itu udah dialami sama sesepuh saya. Nah, nanti ini misalkan nih kayak Anggi atau mungkin ini ada Ute nih. Ute kan bentar lagi punya anak nih, Mas. Sebagai calon orang tua nih, ketika anaknya berinteraksi dengan makhluk goib, itu orang tua harus bagaimana? Ya kan, Teh? Ya kan lu menyiapkan diri kan, ya, Teh? Ya, Itu gimana? jadi Orang tua harus sebenarnya gimana? ibu bapaknya itu yang lebih panik itu adalah ibunya. Kalau anaknya mempunyai bukan kelebihan bisa melihat hal kayak gitu. Bahkan kebanyakan bapak-bapak saat ini skeptis, Bang. Bener. Skeptis. Kebanyakan ibunya. Nah, kalau anak bisa ngelihat, bisa hal apapun itu, nggak apa-apa. Emang udah wayahnya 1 sampai 15, ada 1 sampai 7 tahun gitu. Tapi untuk memastikan dia mempunyai kelebihan nanti di saat sudah akhir balik, dia bisa melihat, bisa gesekan ataupun apa kayak gitu. Dan juga kelebihan anak itu tidak bisa ditutup. Ditutup hanya bisa sesaat. Semakin dewasa akan semakin kebuka lagi. Oh, jadi filterisasinya itu pada saat akil balik. Ya, Kalau emang dia terpilih oleh Allah untuk Betul. melihat, betul. dia akan bisa melihat terus. Betul. Tapi kalau kata Allah, ini kayaknya nggak kuat nih, gimana? Udah deh, gue tutup gitu lah ya. Ya, kayak Misalnya gitu gitu ya, lah, Mas? misalnya kayak gitu.
Makanya, see. jadi banyak yang apa ya? Saya bukan menyangkal hal itu. Jadi banyak yang menyatakan, "Wih, anak saya indigo nih. Anak Bener. saya indigo nih." Kan gitu ya. Tapi bukan anak yang indigo, tapi emang udah wayahnya. Oke. Emang waktunya anak itu bisa melihat, bisa gesekan. Saya punya ponakan, Bang. Ya. Namanya Bintang, Mm-mm. ponakan saya itu. Mm-mm. Dulu saya suka foto hantu. Mm-mm. Bintang itu saya jadikan magnet, Bang. Mm-mm. Ikut yuk, Mas Bintang, ikut Om. Dulu masih kecil, Bang. Belum, Mm-mm. ya masih bahasa 5 tahun saya ajak. Balita lah. Balita. Saya ajak foto hantu. Di wilayah kampus di Jakarta. Bilangan kampus itu. Pokoknya kalau Bintang bilang, Om, aku takut gitu. Saya foto, Bang. Itu dapet saya, Bang. Dapatnya apa? Itu saya dapat pocong tapi kecil. Pocong kecil. Pocong kecil dan dia nunduk begini. Gini, Bang. Di foto saya. Pocong ada yang kate, Mas. Pendek, Bang. Pendek. Pocongnya pendek. Pendek di sela-sela tembok. Dia gini, Bang. Itu ponakan saya ini. Habis itu saya lihat. Saya dalemin. Apakah dia punya kelebihan, potensi, bisa melihat hal kayak gitu apa enggak. Saya lihat bisa. Endingnya saya ngomong sama kakak saya. Itu kan anak kakak saya ngomong. Boleh nggak nih anak ini dikembangkan potensinya? Sama kakak saya nggak dibolehkan. Sampai saat ini sebenarnya dia masih bisa melihat hal kayak gitu. Tapi dia biasa aja saat ini. Mas Nanda itu kan juga membantu orang menyembuhkan mereka. Iya. Atau bahkan buat mereka yang susah untuk meninggal pun dirimu bantu. Ya, wallahu a'lam bishawab, Iya, itu bisa betul, terjadi betul. dan itu bisa membantu mereka. Kasus-kasus yang datang ke Mas Nanda itu apa saja sih kalau boleh ceritakan? Oke, kasusnya banyak banget, Bang. Kasusnya yang pertama adalah untuk melihat si pasien ini bakal baik apa enggak. Jadi abang punya misalkan siapa temennya abang ataupun abang siapa lagi Oh, lah, liatin pokoknya orang ini dong lihat gitu. ini gimana sih dia bakalan sehat atau apa gitu. Ada case kayak gitu, ada yang susah meninggal, ada yang kena santet, ada yang pelet, macem-macem, Bang. Tapi dirimu masih nyantet orang? Enggak. Saya nggak bisa nyantet kok. Enggak. Karena kan Mas Nanda sering dituduh menyantet. Ya, tapi saya nggak boleh. Walaupun saya punya kemampuan hal apapun itu, bahasanya saya punya pisau, tinggal pisau itu mau digunakan baik atau enggaknya kembali ke saya. Tapi pesennya yang saya jangan dilakukan hal yang Ya. Jadi kalau lagi musim-musim kampanye gitu, rame yang ke rumah. Ada yang ngubungin saya musim kampanye pada saat itu mau jadi anggota dewan, ibu-ibu ngubungin saya untuk nge-backup dia supaya dia naik namanya. Habis itu saya konsul ke ibu saya. Pokoknya ibu saya itu kalau hal-hal feeling saya itu saya ngomong ke ibu saya. Habis setelah kayak gitu, saya nanya sama ibu saya, diizinkan nggak saya untuk membantu? Silahkan izinkan, tapi ada tapinya, Bang. Dia amanat atau enggak pada saat sudah naik. Kalau dia nggak amanat, yang dosa siapa? Kamu kan. Untungnya dia mau ngasih saya duit puluhan juta, Bang, untuk membantu dia. Kalau ngebantu calon pejabat itu apanya sih, Mas? Biar diluruskan itu biar apa sih? Diapain sih, Mas, sebenarnya? Yang pejabat-pejabat itu minta apa sih, Mas? Untuk naik, Bang, namanya. Untuk ini kan namanya pada biar nggak ada kesusahan dalam... gesekan. Namanya kampanye kan pasti ada hal kayak gitu, Bang. Udah pasti, hal mistis itu udah pasti. Hal goib pun udah pasti. Ini Abang mau tanya nih, ya. Betul nggak sih kalau lagi masa kampanye gitu, para dukun perang, Mas? Betul. Ceritain dong, Mas. Penasaran. Betul. Jadi Ceritain kalau dong. yang punya Aku penasaran nih. Dukun perang masa kampanye. Kayaknya jadi judul oke nih. Ceritain dong, Mas. Jadi perangnya dukun. Jadi yang mempunyai kelebihan itu pada saat masa kampanye itu feel-nya beda, Bang. Itu hawanya itu udah panas banget. Ya. Dukun. Jadi kan sama kampanye itu saling menyenggol. Ya. Pasangan A sama pasangan B itu saling menyenggol. Ya. Nah, itu udah main kuat-kuatan, siapa yang kuat nih. Kayak gitu. Tapi kalau saya melihatnya, saya nggak melihat hal nyatanya ya. Tapi hawanya, Bang. Bahkan sekilat kayak gitu saya nggak sempat melihat.
kirim-kiriman gitu. Ya, kayak gitu. Nggak kuat-kuatan uang, Bang. Karena itu di top up terus ya. Di top up mulu lah. Dukun saat ini, kalau untuk kampanye itu, kebanyakan adalah modus top up. Iya. Kalau mau lagi ya ayo. Mau lagi ayo. Kalau mau lancar lagi ya Nah, ayo. gitu. Tapi maaf dikata nih Mas, maaf ya, karena kan aku mewakili netizen dan orang awam. Kenapa dukun-dukun yang mengaku bisa gandakan uang, tapi rata-rata rumahnya reot juga ya Mas? Gini, itu segi marketing, Bang. Ya. Buka mata batin itu juga pun, kalau saya boleh ngebuka di sini, itu tidak ada. Buka mata batin tuh nggak ada? Nggak ada. Guys, statement baru. Saya bukan mata batinnya, itu nggak? jualan. Saya ngomong belak-belakan aja. Kalau misalkan ada yang mau ngecam saya, silakan. Ngecam saya aja di IG saya. Saya belak-belakan aja. Kenapa? Setiap manusia itu punya mata batin. Mata batin itu apa sih? Mata batin itu bukan melihat hal goib, tapi mata batin itu adalah intuisi atau kepekaan yang ada di kita. Itu hanya jualan aja, Bang. Scam. Ya. Di saat itu Baru tahu gue ternyata itu nggak ada guys. nggak Ini nggak apa-apa ditayangin Mas Nanda. nggak apa-apa. Nanti banyak yang marah. Kalau ngecam saya silakan. Saya legowo. Saya ngasih tahu ini adalah ini kenyataannya. Apalagi scam-scam yang lain? Buka mata batin itu ya kalau di Banyak kalau ya? di tayangan ya namanya tayangan, Ya, namanya tayangan buka mata batin lah sebetulnya gitu. Iya. Tapi nggak ada buka mata batin. Karena apa? Manusia itu punya mata batin. Ya intuisi, kepekaan. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya buat kehidupan. Semakin kita diasah, semakin kita meningkat, mata batin kita, kepekaannya meningkat, kita tahu kehidupan kita baiknya kayak apa, jeleknya kayak apa. Kita bisa melihat ini sifat dia bakal niat jelek apa enggak sih? Nanti batin kita itu adalah itu ada ya. Jangan dia nanti mau lakuin sesuatu kayak gitu. Lebih ke sana, Bang. Ya. Tapi saat ini adalah banyak yang minat untuk buka mata batin itu apa sih? Untuk melihat goib. Buat konten. Melihat goib, buat konten ataupun apa kayak gitu. Tapi apa? Nggak ada. Mata batin itu gampang biasanya. Nggak mau. Biasanya apa sih? Ente sholat malam, ente baca selawat, itu kan akan ngebuka. Semakin dekat sama Allah itu akan ngebuka mata batin itu. Tapi bukan melihat hal goib, bukan melihat hantu. Melihat hantu itu bonus. Nggak Tapi- semua indigo tuh bisa lihat hantu ya Mas? Iya. Indigo tuh arti dari kata adalah intuisinya yang tajam. Gitu. Betul. Kalau saya buka indigo, Bahaya lagi. aslinya mati lagi saya Bang nanti. Dikecam lagi saya nanti. Dikecam lagi. Buat Anda, Abang mau nanya. Ya. Ada sosok perempuan bernama Sri nggak sih dalam hidupmu? Yang pernah berjasa atau teman atau apa Sri? Ada nggak ada ya Mas? Pasien atau apa? Kalau itu mungkin bukan dulunya Bang, mungkin. Karena emang sebagian ada yang mengatakan bahwa ada nama itu. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan Nama ini nama sebagai... yang Abang sebutkan. Iya, itu nama apa ini? Dia ada nama Leluhur. Atau... ya kayak gitu. Tapi saya sampai saat ini belum ketemu sama sosok itu. Belum ketemu siapa itu. Yang menyampaikan ke siapa? Jadi ada Ustadz saya itu kenapa dia mau apa ya bahasanya ngajak saya kumpul satu timnya sama dia ngelihat saya itu sarannya itu ke siapa dibacain semua itu sebetulnya bukan nama cewek Bang, sebetulnya ada nama panjangnya. Sri Sultan. Saya nggak mau ngomong gitu. Tapi bukan sosok, Bukan perempuan ini ya. laki-laki. Oke, kayaknya kita akhiri ya teman-teman. Aduh, gak tadi kok ngomongin soal ternyata yang masalah buka mata batin tuh cuman nilai aja gitu. Tapi terakhir, kalau buka aura bisa itu beneran? Betul. Oh itu benar. Betul. Membuka itu adalah kan setiap manusia itu beda-beda. Ada yang jelek, ada yang itu kita buka. Oh itu bisa beneran, itu bukan bisa. scam. Bukan. Tapi kalau buka mata batin itu Itu scam. scam. Mas Nanda, thank you. Sama-sama Bang. Aku seneng banget bertahan berapa puluh menit ini Mas Nanda gak kerasukan. Iya nih. Karena dia kalau kerasukan
Kacau. Segala kamera habis, Kacau, guys. habis semua nanti. Berapa puluh juta tuh kamera sama dia. Kacau, pokoknya kacau dah. Karena kacau. kita pamitan, Mas Nera sehat-sehat terus tetap putih kan? Amin ya Allah. Lu nggak hitam kan? Enggak. Jangan lupa cek keranjang ya. Pokoknya nih ada beberapa yang bisa kalian beli-beli di sana ya. Kita pamitan, ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.